Tema kita bulan ini judulnya Who Am I? Siapakah aku? Ini tema yang kalau dalam dunia filsafat ini tema besar. Juga tema perennial yang mungkin tidak selesai-selesai dibahas, dikejar, dicari-cari jawabannya. Termasuk oleh para filosof. Siapa sih aku ini? Apa hakikat diriku? Ada ribuan jawaban, ada banyak perspektif, banyak alternatif ketika manusia berusaha memahami dan memaknai dirinya. Nah, bulan ini kita belajar tema ini, meskipun nanti kita pecah jadi 4 subtema yang itu mengambil beberapa aspek tertentu. Tentu saja tidak bisa kita bahas semuanya total, sehingga nanti kita bisa paham benar siapa kita secara utuh. Wong yo ini tema yang ongoing, proses terus-menerus. Tema yang tidak selesai dengan sekali, 2, 3 kali dibahas. Bahkan termasuk sumbangan-sumbangan pikiran dari para filosof pun tentang tema ini rasanya tidak ada selesainya. Menurut saya bahkan semua filosof itu sebenarnya berusaha menjawab pertanyaan ini dengan berbagai variasi isunya. Baik, berarti untuk bulan ini kita belajar tentang diri kita sebenarnya sebagai manusia. Kita awali malam hari ini kita membahas tentang identitas, atau mungkin lebih tepatnya tentang self-identity atau personal identity. Kemudian minggu depan, kalau tidak salah, kita akan membahas tentang mimpi. Kemudian minggu ketiga kita akan membahas tentang kerja. Dan minggu terakhir mungkin kita melakukan refleksi-refleksi diri, tidak hanya sebagai pribadi tapi sebagai generasi. Kemarin sudah saya sampaikan juga ke teman-teman MCS ya, untuk ngaji filsafat kita kembali ke model yang lama seperti ini, tapi nanti boleh kalau ada teman-teman ingin bertanya, sampaikan saja pada teman-teman takmir, dan juga mungkin disampaikan kalau di YouTube ya sampaikan saja di chatnya YouTube. Nanti kalau ada waktu, paling tidak janji saya kalau ada Rabu kelima, nah itu kita bisa membahas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin formatnya bisa lewat Zoom. Jadi untuk forum tanya jawabnya nanti kita cari kalau ada sisa hari Rabu di setiap bulannya. Kalau ada Rabu yang minggu kelima. Baik, tapi kalau bulannya normal, Rabunya jumlahnya 4, ya kita istiqomah belajar ya. Jadi fokusnya memang kita istiqomah nambah wawasan dulu. Nanti pendalaman-pendalaman lewat pertanyaan atau kontekstualisasi untuk hidup teman-teman masing-masing, itu nanti bisa pelan-pelan dilanjutkan. Tapi yang jelas visi utamanya ngaji kita ini ya untuk nambah wawasan dulu. Baik, bismillah, kita awali untuk tema kita tentang identitas diri. Ngaji kita malam hari ini saya awali dari satu aforisma yang berasal dari Yunani, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah kenali dirimu. Atau kalau dalam bahasa Yunani ya gnotisouton. Ini satu kata yang luar biasa maknanya. Kalau di Yunani kata-kata gnotisouton ini terukir di kuil Apollo yang ada di Gunung Delphi. Dan kata-kata ini dipakai oleh banyak sekali filosof. Ada yang bilang pertama kali kata ini dipakai oleh seorang
penulis dari Yunani namanya Aeschylus. Ada yang bilang ini dipopulerkan secara mendalam luar biasa oleh Socrates. Dilanjutkan oleh muridnya Plato. Dan nanti banyak lagi tokoh-tokoh yang menggunakan kalimat ini. Misalnya para filosof seperti Peter Abelard, Thomas Hobbes, kemudian Benjamin Franklin, Rousseau, Ralph Waldo Emerson, dan lain-lain. Banyak tokoh-tokoh filosof yang menggunakan kata-kata ini. Karena memang ini tema kunci kalau dalam kajian filsafat. Jadi tema mengenali diri. Kalau dalam Islam kan teman-teman sering sekali mendengar aforisma man arofa nafsahu arofa robbahu. Itu kan juga tema tentang bagaimana kita dituntut untuk mengenali diri kita. Jadi tema pengenalan diri ini salah satu tema kunci dalam filsafat, bahkan sejak lahirnya filsafat di Yunani. Ya teman-teman pastinya sudah sangat sering mendengar saya membincangkan tentang pentingnya mengenali diri. Bahkan dalam tahun lalu saya ingat akhir tahun 2020 kita mengangkat tema muhasabah misalnya. Muhasabah itu kan mengenali kembali diri, memahami kelebihan, kekuatan, kekurangan kita, dan lain sebagainya. Apalagi ini awal tahun. Makanya yuk kita awali dengan bagaimana kita memahami diri. Ada satu quotes yang menurut saya menarik tentang memahami diri ini dari Goethe. Ini saya ambil satu saja untuk mungkin merefresh pemahaman kita betapa pentingnya aspek memahami diri. Jadi kata Goethe, one must be something in order to do something. Seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu. Nah, ini kan kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu sebelum bisa melakukan sesuatu. Sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham, kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa. Jadi kita bisa menunjuk satu barang, misalnya bantal. Itu kan karena kita tahu itu bantal. Kita tahu itu kursi, kita tahu ini laptop, kita tahu itu HP. Itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu. Nah, maka kita juga begitu. Kita juga harus kenal kesesuatuan kita. Kalau manusia mungkin bukan sesuatu, kesiapaan kita. Tujuannya apa kalau kalimatnya Goethe tadi? Agar kita bisa to do something, bisa melakukan sesuatu. Ya kayak tadi misalnya saya contohkan, saya tahu kok kalau ini bantal. Ketika saya tahu bantal kan, terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan. Mungkin untuk alas tidur atau alas duduk, untuk bersandar. Karena aku paham gunanya barang ini. Aku paham karena aku ngerti identitasnya, ngerti statusnya. Nah, itu namanya be something, kita tahu kesesuatuannya. Nah, kita juga begitu. Kita harus kenal diri kita, siapa kita, apa kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, berpikir, berperilaku. Inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita, pentingnya kita paham identitas kita. Misalnya sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya. Loh, begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita, kemudian kan mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Karena aku ini mahasiswa. Oh, aku ini seorang kakak. Kalau di rumah ada adik-adik. Nah, ini kan kita nanti jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan di rumah.
dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak. Apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu, apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku, apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku, dan lain sebagainya. Itu ketika aku sudah tahu posisiku. Ketika aku sadar siapa aku. Maka one must be something in order to do something. Orang harus kenal dirinya, baru dia jelas apa yang harus dia lakukan. Hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya, memahami posisi dan porsi hidupnya. Akhirnya dia sulit mengenali dirinya. Yang bisa dilakukan hanya ikut arus ke utara, ke selatan, yang lain ke utara, ikut ke utara, yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Tidak punya pendirian, tidak punya patokan, aku ini siapa, maka yang harus aku lakukan apa. Sehingga kadang-kadang, ini nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang itu yang makomnya masih murid tapi gayanya kayak guru. Makomnya masih awam tapi gayanya kayak orang alim. Atau sebaliknya, harusnya dia orang pinter, orang alim, tapi kok gayanya kayak orang tidak tahu apa-apa, tidak peduli kiri kanan, dan lain sebagainya. Padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya, dan lain sebagainya. Ini menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya. Dengan kita kenali diri kita, kita pahami identitas kita, di sanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan. Nah, oke. Kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, di lembaga, di organisasi apapun, itu kan juga harus jelas. Ini saya posisinya apa, tugasku apa. Jadi job description-ku apa sesuai dengan jabatan yang aku emban. Kalau di kampus misalnya, kalau dekan itu tugasnya ini. Kalau ketua jurusan, ketua program studi itu tugasnya ini. Kalau yang staff tugasnya ini, dan lain sebagainya. Itu kan dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa. Inilah pentingnya orang mengenali dirinya, paham status dan identitasnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita awali dari definisinya. Ada banyak sebenarnya definisi-definisi yang menjelaskan tentang identitas ini. Jadi ada yang mendefinisikan identitas itu di slide yang saya tampilkan, saya ambil contoh 3 saja. Meskipun ada banyak sekali definisi tentang identitas yang menjadi penciri masing-masing orang. Identitas itu adalah satu konsepsi diri, hasil refleksi kita, atau satu citra diri yang kita simpulkan dengan dasar tertentu. Misalnya dengan dasar keluarga, dengan dasar gender, dengan dasar budaya, dengan dasar etnis, dan lain sebagainya. Ini identitas. Maksudnya definisi ini, identitas itu citra diri kita, konsep kita tentang diri kita. Yang itu kita ambil biasanya itu dari berbagai sumber. Misalnya, saya itu dari keluarga ini loh, saya itu terahnya ini loh, saya masih keturunan ini loh. Nah, ini menegaskan identitas berdasarkan keluarga. Atau berdasarkan etnis. Saya orang Jawa, saya Sunda, saya Bugis, saya Madura, dan lain sebagainya. Ini kan konsep diri, citra diri yang kita simpulkan tentang diri kita berdasarkan etnis kita, berdasarkan budaya kita. Ini definisi pertama. Jadi, kalau berdasarkan definisi ini, berarti nanti diri kita ini punya citra sendiri sesuai
kesimpulan kita, konsep yang kita buat untuk diri kita. Saya itu Muslim, Indonesia, Jawa. Nah, ini kan konsep kita tentang diri kita. Jadi karena Jawa itu gaya saya begini, karena Muslim yang saya lakukan ini, karena Indonesia yang saya perbuat dan aktivitas saya ya tentang ini dan lain sebagainya. Nah, ini definisi pertama. Ada lagi definisi kedua tentang identitas. Kalau ini lebih dalam, identitas itu didefinisikan sebagai distinct personality of an individual regarded as a persisting entity. Jadi kepribadian itu satu personalitas, identitas itu satu kepribadian yang khusus dari seseorang yang dianggap sebagai sesuatu yang menetap. Kalau tadi yang di definisi pertama, identitas itu kan sesuatu hasil relasi kita dengan yang di luar diri. Kalau di definisi yang kedua itu, identitas itu sesuatu yang menetap, kepribadian yang menetap dalam diri kita. Misalnya ya, kita sering mengidentifikasi diri kita seperti ini. Saya itu orangnya pemarah loh. Nggak tahu kok begini ya saya itu. Ini ciri definisi identitas yang kedua ini. Jadi seolah-olah ada kualitas yang menetap dalam diriku. Saya ini patriotis orangnya. Rela membela negara dalam situasi apapun. Misalnya, itu distinct personality. Saya itu orangnya ngalahan, males kalau diajak konflik silahkan sajalah. Nah, itu juga distinct personality. Ini juga jenis identitas. Jadi selain definisi pertama tadi yang kita mengafiliasikan diri dengan macam-macam variabel di sekeliling kita, ada juga definisi kedua. Kalau ini identitas itu ya sebagaimana karakter yang menetap dalam diri kita. Itulah aku, inilah aku. Nah, ini biasanya definisi identitas yang kedua. Terimalah aku apa adanya, itu biasanya orang merujuknya dengan gaya identitas yang kedua. Ada lagi definisi ketiga. Identitas itu a sense of individual autonomy. Jadi rasa diri yang otonom. Jadi di definisi yang ketiga ini, identitas itu lebih pada bagaimana aku mendefinisikan diriku. Jadi bukan tidak lagi tergantung pada hal-hal di luar diriku atau pasrah saja ada kualitas yang permanen dalam diriku. Tapi identitas itu dalam definisi yang ketiga ya bagaimana aku mempersepsi dan ingin membentuk diriku. Nah, ini definisi yang ketiga. Jadi identitas itu ada kalanya hal-hal yang ditambahkan dalam diri kita karena relasi kita dengan yang di luar diri. Ada kalanya identitas itu dianggap karakter, dianggap sebagai ciri yang khas unik dari diri kita. Ada yang menganggap identitas itu adalah cermin dari kebebasan kita untuk membentuk diri kita seperti yang kita inginkan. Jadi ini 3 definisi dari identitas. Yang satu terserah pada hubungan-hubungan di sekeliling kita. Yang kedua harus kita cari karakter-karakter khusus kita. Yang ketiga terserah pada kita seperti apa kita ingin membentuk diri kita. Jadi ini masing-masing nanti ada filosofinya, nanti kita jelaskan di belakang. Paling tidak teman-teman malam hari ini ngerti ya kalau kita bilang identitas itu ada gaya yang pertama, ada gaya yang kedua, ada gaya yang ketiga. Kalau yang ada di KTP itu biasanya gaya pertama.
nama kita siapa, lahir di mana, dari keluarga apa, gendernya laki-laki apa perempuan, dan lain sebagainya. Itu kan identitas pertama yang berhubungan dengan afiliasi-afiliasi kita dengan hal-hal di luar diri. Ada yang kedua itu berarti kalau teman-teman belajar tasawuf, belajar filsafat tentang manusia, sisi batin dan lain-lain, ini membahas karakter identitas yang menetap, sosok sisi manusiawi kita. Ada lagi versi identitas itu ketiga, yaitu bagaimana kita membentuk diri kita, berproses membentuk dunia ini seperti yang kita inginkan. Nah, itulah nanti jadi penciri kita. Jadi ini 3 tipe definisi tentang identitas. Ya kalau mau lebih didetailkan lagi, di situ saya bedakan ada personal identity, ada cultural identity dan social identities, dan juga others. Others itu parameter-parameter yang lain. Personal identity ini lebih pada definisi identitas yang kedua dan ketiga. Dan malam hari ini sebenarnya kita akan lebih fokus pada personal identity-nya. Bagaimana kita memahami diri personal kita. Kalau yang cultural, kultural, dan sosial ya nanti mungkin ada sesi yang lain kita perdalam lagi tentang identitas-identitas sosial kultural. Yang kultural sosial ini ya biasanya berkaitan dengan banyak hal. Ada istilah racial identity. Racial identity itu ya identitas ras kita atau mungkin etnik kita, termasuk national identity, identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia misalnya, atau regional identity atau organisational identity. Kita ada di lembaga apa, kita ikut organisasi apa, itu organisational identity. Bahkan hari ini ada cyber atau fantasi identity, identitas fantasi, identitas cyber. Ini menarik untuk kita bahas ya kapan-kapan. Jadi identitas kultural sosial versi baru. Ada orang itu yang misalnya punya identity yang sifatnya cyber atau fantasi puluhan, ratusan, bahkan mungkin yang kita sebut hari ini buzzer itu ya. Jadi identitas yang itu tidak otentik kita, tapi untuk kita buat berfantasi, main-main saja. Jadi kayak kita kalau di Instagram, di TikTok, di Facebook atau di Twitter itu kan kita sering memainkan fantasi kreatif kita di sana yang kadang-kadang tidak menggambarkan diri kita yang otentik. Kadang-kadang ketidakpuasan kita di dunia nyata kita lampiaskan ke dunia maya. Sehingga seolah-olah antara profil kita di dunia maya dengan di dunia nyata itu jaraknya jauh sekali. Kalau di dunia nyata orangnya pendiam, orangnya tidak banyak omong, tapi begitu masuk dunia maya, cerewetnya luar biasa. Masuk dunia maya, kerasnya luar biasa. Padahal kalau ketemu ya orangnya lembut ternyata. Ini namanya fantasi identity. Itu nanti apa sih fantasi identity ini hubungannya dengan personal identity? Pastinya nanti ada, cuma mungkin kita lain waktu membahas ini ya. Sedikit-sedikit dulu pernah kita bahas misalnya di sesi-sesi ketika kita membahas post-truth atau ekstase komunikasi. Tapi malam hari ini untuk diketahui saja, ternyata di aspek sosial kultural ini ada macam-macam identitas yang kita sandang. Dalam tradisi tasawuf, dalam beberapa tradisi filsafat itu kadang-kadang identitas-identitas sosial kultural ini sering disebut topeng-topeng yang harus kita pakai. Yang kadang tidak menggambarkan personal identity kita, tapi resiko kita bagian dari masyarakat
secara sosial maupun kultural ya kita harus berlaku seperti itu. Jadi nanti ada problem-problem. Ada lagi yang lain, dasar-dasar untuk membangun identitas ya misalnya umur, agama. Agama kan sering juga jadi basis membangun identitas. Kemampuan, mungkin kelas-kelas sosial. Ini kelas sosialita atau kelas masyarakat yang proletar, apa kelas masyarakat awam, apa kelas ini kan kelas-kelas sosial dengan berbagai versinya. Ini juga termasuk jenis identitas. Termasuk mungkin generasi, wah saya generasi milenial, oh saya termasuk baby boomers, oh saya termasuk, nanti kita kalau yang generasi ini bisa kita bahas nanti di minggu terakhir bulan ini. Bagian dari sosial kultural. Identitas sosial dan identitas kultural kita. Baik, jadi ya nanti kalau dibahas semua itu bisa luas sekali. Harusnya 1 bulan penuh kita membahas identitas ini. Tapi pelan-pelan ya malam hari ini kita bahas dulu yang identitas personal. Nah, menarik ada teori begini tentang identitas itu. Seseorang akan mampu merumuskan dirinya, menegaskan identitasnya kalau dia punya 3 hal ini dalam dirinya. Yang pertama self-esteem, yang kedua self-worth, yang ketiga self-opinion. Self-esteem itu kadang-kadang kita terjemahkan sebagai kebanggaan diri. Maksudnya apa sih self-esteem itu? Ya kita ini punya pandangan, punya pemikiran, punya passion tentang diri kita. Jadi orang itu ngerti dirinya. Orang itu bisa memahami dirinya. Nah, orang yang ngerti dan memahami diri ini kan kemudian dia punya kebanggaan terhadap dirinya. Kebanggaan diri nanti bisa melahirkan self-love, rasa cinta pada dirinya. Ini kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua apa? Self-worth. Self-worth itu menilai, menghargai dirinya sendiri. Jadi cara kita menghargai diri. Itu namanya self-worth. Yang ketiga self-opinion. Self-opinion itu bagaimana kita menilai diri kita. Jadi kita punya nilai, kita punya judgment. Misalnya, oh saya itu orangnya sebenarnya sabar kok kalau kalian tidak keterlaluan. Saya itu orangnya easy going saja, yuk jalan saja. Ini namanya self-opinion. Jadi punya persepsi tentang diri sendiri, self-opinion, punya nilai penghargaan terhadap diri sendiri, dan punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Ini akan jadi variabel, ini akan jadi basis bagi pembangunan identitas diri. Ya tidak mungkin kita bisa menegaskan diri kita, menegaskan keberadaan kita kalau kita tidak kenal siapa diri kita, kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak bangga tentang diri kita. Ya awalnya bangga itu ya mestinya ya ngerti dan menghargai. Ini nanti jadi dasar self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Di awal tadi ada quotes dari Goethe tadi, orang yang mudahnya artinya kan orang yang punya identitas baru dia bisa bergerak. Nah, untuk bisa punya identitas ya syaratnya ada 3 aspek ini. Kalau orang tidak punya identitas, Pak, tidak punya 3 ini, Pak, misalnya tidak punya self-esteem, tidak punya self-worth, tidak punya self-opinion, ya kalau dari quotes tadi bisa disimpulkan dia sulit untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di situ saya gambarkan ya bagaimana orang yang tidak punya self-esteem misalnya,
tidak punya konsep, tidak punya kebanggaan, tidak punya nilai tentang dirinya. Misalnya orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak penting, alah siapa sih aku ini, dan lain sebagainya. Dalam makna yang sebenarnya ya bukan sekedar untuk rendah hati atau menghargai perasaan orang lain demi sopan santun. Kadang-kadang kan kita memang apalah saya ini, tapi itu demi sopan santun saja sih ya. Aslinya saya tidak begitu ya, saya ngerti saya punya kemampuan, punya kapasitas. Ya kalau demi etika sopan santun tidak masalah, tapi jangan sampai kita benar-benar tidak punya nilai, tidak punya kebanggaan, tidak punya respect terhadap diri kita sendiri. Karena pasti itu akan jadi awal kegagalan kita. Coba dilihat lingkaran itu. Itu saya gambarkan lingkaran orang mengenali dirinya. Kalau orang low self-esteem, orang yang kebanggaan dirinya rendah, itu biasanya dia negative expectancies. Jadi harapan-harapannya serba negatif. Orang yang tidak percaya diri, tidak respect terhadap dirinya, tidak menganggap dirinya bernilai, itu kan dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa tidak mampu apa-apa. Dia merasa tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Jadi pikiran-pikirannya negatif. Apa ya aku bisa? Siapa sih aku? Apa ya aku mampu? Nah ini diawali dari low self-esteem tadi. Karena dia menilai dirinya terlalu rendah. Kalau orang pikirannya serba negatif seperti itu, selanjutnya pasti low effort. Low effort itu ya dia malas, tidak akan sungguh-sungguh bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Karena dia punya ketakutan, punya kecemasan yang tinggi tentang dirinya. Karena negatif, ya dia akhirnya cemas. Apa ya aku bisa sukses? Apa ya aku mampu untuk berhasil? Apa ya ada jalan keluar dari masalahku? Orang yang pikirannya seperti ini kan kalau melakukan sesuatu terus jadinya tidak sungguh-sungguh. Dia tidak memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Upaya-upayanya tidak maksimal. Akhirnya apa? Ya beneran dia gagal. Failure. Jadi beneran dia tidak bisa, beneran dia tidak produktif, beneran dia tidak berhasil. Kenapa? Wong dia tidak sungguh-sungguh. Kenapa tadi tidak sungguh-sungguh? Karena pikirannya negatif, serba cemas, serba takut. Kenapa dia negatif, serba cemas, serba takut? Karena dia tidak bangga dengan dirinya. Dia menilai dirinya terlalu rendah. Pada akhirnya kalau sudah gagal, self-blame, mencela dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, apalagi memaki dirinya sendiri. Hasilnya apa kalau sudah self-blame? Tambah rendah diri, tambah minder, tambah low, tambah rendah self-esteem-nya. Tambah rendah ya tambah negatif pikirannya, tambah penuh kecemasan, tambah penuh ketakutan. Akhirnya tambah tidak maksimal dalam bekerja, kegagalannya bertambah lagi. Nah, disinilah kuncinya nanti. Kenapa sih Pak kok repot-repot membahas identitas lah, membahas hakikat diri lah. Yang penting hidup ini kan dijalani saja. Loh, untuk bisa menjalani saja hidup itu kan kita juga harus tahu siapa diri kita. Kita ada di posisi yang mana, kebisaan kita apa, ketidakbisaan kita apa. Kan kita juga harus ngerti itu. Kalau tidak, khawatirnya nanti kita jatuh pada kegagalan-kegagalan, terus menyalahkan diri sendiri, akhirnya rendah diri, akhirnya pikirannya tambah negatif, tambah takut, tambah cemas, kerjanya tidak maksimal, tambah gagal, tambah menyalahkan diri. Nah, ini lingkaran setan ini semoga bisa kita putus. Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling dicintai dan paling dimuliakannya.
Tidak ada manusia itu yang rendah dan layak direndahkan. Semua manusia dalam aspek kemanusiaannya, hakikat dirinya sebagai manusia itu mulia. Perilaku dan tindakan kita lah yang membuat kita kemudian jadi rendah atau kemudian malah jatuh derajat kemanusiaan kita. Jadi ini dasar pengenalan diri. Jadi untuk mengenal diri sebelum kita membangun identitas, kita harus punya self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Kebanggaan diri, penghargaan diri, dan nilai pandangan tentang diri sendiri.